Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Baihaqi dari kelas 17 1A 26. Saya akan membahas tentang sejarah AI dan pengertian AI. Istilah kecerdasan buatan atau AI diciptakan pada tahun 1956. Tetapi AI telah menjadi populer hingga saat ini berkat peningkatan volume data, kehadirannya dengan fitur, fungsi, dan tampilan yang baru semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. AI menjadi bagian pokok dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Riset AI awal pada tahun 1950-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an. Dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003, jauh sebelum Siri, Alexa, atau Cortana. Pekerjaan awal ini membuka jalan bagi otomatisasi dan penalaran formal yang kita lihat di komputer saat ini, termasuk sistem pendukung keputusan dan sistem pencarian pintar seperti Google yang dapat dirancang untuk melengkapi serta meningkatkan kemampuan manusia. AI telah berevolusi untuk memberikan banyak manfaat spesifik di setiap industri. Pengertian AI. Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambil keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Teknologi kecerdasan buatan atau AI terus dikembangkan oleh para ahli, sehingga dapat berkembang pesat. Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Knight dan Rich setuju dengan Simon bahwa AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Tujuan diciptakannya AI yaitu diperkirakan AI dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak yang lebih baik daripada sebelumnya atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. 2. Diharapkan AI dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks. Manfaat AI. Manfaatnya yaitu dapat membantu meminimalkan kesalahan manusia. Fitur-fitur seperti autocorrect dalam keyboard, Copilot di GitHub dapat sangat membantu dalam pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Contoh lainnya, fitur AI di kendaraan roda 4 seperti mobil yang sudah dapat menggunakan sensor. Materi yang saya gunakan yaitu berasal dari www.sas.com dan kemdikbud.go.id. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabil Afriza Baharaji dari kelas 17 1A26. NIM saya 17231083. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang AI. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang sejarah, pengertian, manfaat dan tujuan dari AI. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan AI di berbagai industri. Yang pertama ada di teknologi informasi dan komunikasi, yaitu analisis log data. AI yang digunakan untuk menganalisis log data dalam jaringan komputer guna mencegah atau mendeteksi ancaman keamanan atau masalah operasional. Lalu ada pengembangan chatbot. Chatbot yang dilengkapi dengan AI digunakan dalam dukungan pelanggan dan layanan interaksi pengguna.
Yang kedua ada kesehatan, yaitu diagnostik medis. AI yang digunakan untuk menganalisis gambar seperti CT scan, MRI, dan X-ray untuk mendeteksi penyakit dan memandu perawatan. Lalu prediksi penyebaran penyakit. AI yang dapat memprediksi penyebaran penyakit seperti flu dan COVID-19 berdasarkan data epidemiologi. Lalu yang ketiga otomotif, yaitu kendaraan otonom. AI yang digunakan dalam pengemudi mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri atau bisa disebut otomatis. Lalu prediksi perawatan kendaraan, AI yang digunakan untuk memprediksi kapan akan diservis mobilnya atau dilakukannya pemeliharaan rutin. Lalu yang keempat ada keuangan, yaitu manajemen risiko. AI yang digunakan untuk menganalisis data pasar keuangan secara real time. Lalu penipuan keuangan, AI yang dapat mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan untuk menghindari penipuan. Yang kelima ada retail, yaitu personalisasi penawaran. AI yang digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan merekomendasikan produk yang sesuai dengan preferensi mereka, atau bisa disebut promosi. Lalu yang terakhir, optimisasi rantai pasokan. AI membantu dalam mengoptimalkan rantai pasokan dengan memprediksi peminatan dan mengelola inventaris. Lalu selanjutnya tantangan dalam penerapan AI. Yang pertama itu kurangnya data yang berkualitas. Membutuhkan data yang berkualitas untuk melatih model AI, tetapi seringkali sulit untuk mendapatkan data yang cukup dan bersih. Lalu kompleksitas model AI yang kompleks memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Yang ketiga, transparan dan keterbacaan. Keterbacaan model AI dan interpretasinya menjadi isu yang penting. Yang keempat, kebijakan dan peraturan. Penerapan AI melibatkan aspek hukum dan peraturan yang kompleks. Lalu yang kelima, keamanan. Model AI dan data harus dilindungi dari serangan cyber. Yang keenam, bias dalam data dan model. Bias dalam data pelatihan dapat menyebabkan bias dalam keputusan AI. Yang ketujuh, keterampilan tenaga kerja. Mencari sumber daya manusia dengan keahlian AI itu bisa sulit. Yang kedelapan, integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan AI ke dalam infrastruktur yang ada bisa kompleks. Yang kesembilan, privasi dan etika. Pengguna data pribadi memunculkan pertanyaan tentang privasi dan etika. Yang kesepuluh, ketergantungan pada AI. Terlalu bergantungan pada AI memiliki dampak negatif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Trisnal Muti, kelas saya 17.1A.26, NIM saya 17231043. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Materi ketiga, AI yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Jadi, yang pertama itu adalah AI Translate. AI Translate adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menerjemahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Contoh, aplikasi Google Translate, YouDictionary, dan lain-lain. Aplikasi ini sangat berguna bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menerjemahkan dokumen atau tugas mereka. Yang kedua, Midjourney. Midjourney adalah program AI pengolah teks menjadi gambar. Jadi program ini dapat membantu desainer, pelajar, dan mahasiswa dalam membuat gambar dengan cepat dan mudah. Seperti ingin mendapatkan referensi gambar dari prompt yang diketikkan dalam chat yang kita berikan. Yang ketiga, Bing. Bing adalah search engine atau mesin pencari yang dikembangkan oleh Microsoft dan terutama dikenal sebagai situs web mesin pencari yang dapat diakses dengan mengunjungi bing.com. Bing diluncurkan pada tahun 2009 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu mesin pencari yang paling populer di dunia. Yang keempat, ChatGPT.
ChatGPT adalah produk kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh OpenAI sebagai chatbot. ChatGPT diluncurkan pada tahun 2020 dan menjadi terobosan kecerdasan buatan yang menarik. ChatGPT juga dapat digunakan sebagai alat bantu dengan mengajukan berbagai pertanyaan atau perintah melalui sebuah percakapan virtual. Contohnya, seperti siswa yang ingin dibantukan tugasnya atau mahasiswa yang ingin dibantukan carikan referensi atau bahkan mahasiswa yang ingin dibantukan masalah-masalah codingan yang logikanya error atau sintaks error. ChatGPT Bing. Jadi ChatGPT OpenAI dan ChatGPT Bing itu berbeda ya. Tapi sebenarnya Bing itu terinspirasi dari ChatGPT-nya OpenAI. Jadi mereka ini mempunyai koneksi satu sama lain. ChatGPT Bing kelebihannya ini dia online. Jadi kalau misalkan kita mengisikan prompt yang dia dapat itu dia mengambil materi-materinya materi yang online atau yang real time yang sekarang ini. Kalau yang ChatGPT dia offline, masih dalam batas tahun 2021 atau bahkan diupdate seiring waktu. Jadi intinya ChatGPT OpenAI ini masih belum real time. ChatGPT Bing kelebihannya memang sangat banyak. Cuman kekurangannya hanya satu, yaitu limitasi yang sangat sedikit. Jadi pada saat kita mengetik prompt itu hanya dibatasi sampai 30 kali percakapan. Sedangkan di ChatGPT OpenAI itu dia tak terbatas, cuman dia ini kekurangannya servernya sering nge-lag. Jadi sehingga kadang prompt yang kita isi itu tidak sepenuhnya sempat dibikin oleh ChatGPT OpenAI. Jadi ChatGPT dan ChatGPT Bing digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. 5. Quillbot. Quillbot adalah aplikasi online yang dapat digunakan untuk memparafrase kalimat agar menghindari plagiarisme, meringkas kalimat panjang, dan meningkatkan tata bahasa agar lebih ringkas dan profesional. Aplikasi ini sangat berguna bagi pelajar dan mahasiswa dalam menulis tugas atau makalah mereka. Keenam, Adobe Podcast. Adobe Podcast ialah AI yang membantu pengguna mendapatkan suara profesional tanpa peralatan profesional. Jadi sekiranya kita hanya menggunakan mic HP. Kan mic HP kan suaranya agak surrounded ya. Kalau misalkan ada suara kipas pelan aja tuh kedengeran. Nah, jadi dengan menggunakan Adobe Podcast ini kita dapat terbantu untuk menghilangkan suara-suara bising yang tidak kita inginkan. Tes, halo. Jadi ini adalah hasil rekaman yang belum di enhance suaranya atau menggunakan noise cancelling dari Adobe Podcast. Dan ini adalah suara dari enhancement hasil Adobe Podcast yang setelah di enhance. Bagaimana hasilnya? Nah, sekian kesimpulannya, yaitu semua AI memiliki kegunaan yang berbeda-beda dan ditargetkan untuk kelompok pengguna yang berbeda-beda pula. Kesimpulannya adalah bahwa AI yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita dan digunakan dalam berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afla Putra dan saya akan menjelaskan bagian di etika AI ya. Nah, pertama mari kita mengenal prinsip dalam etika AI di era kekinian. Seperti yang menjadi pengetahuan umum, pengembangan teknologi AI semakin hari semakin pesat. Maksudnya AI ke dalam berbagai segmen kehidupan nyata membawa banyak pengaruh baik. Namun demikian, pengembangan ini tetap harus disertai dengan penerapan etika AI secara ideal.
sehingga teknologi yang ada tidak kemudian melewati batas-batas kewajaran yang ada. Sebagai pebisnis yang telah menggunakan teknologi ini di dalam berbagai sistem, idealnya tentu pemahaman pada etika AI ini menjadi hal yang mendasar, selain agar tetap berada pada sisi yang benar terkait penggunaan dan pengembangan teknologi tersebut, juga agar tahu kapan penerapannya dikatakan berlebihan dan dinilai tidak wajar. Selanjutnya, mari kita mengenal definisi etika AI. Nah, definisi etika AI itu adalah etika AI dapat dipahami sebagai seperangkat panduan, nilai, dan aturan tidak tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pengembangan dan output dari teknologi AI itu sendiri. Nilai-nilai yang secara menjelaskan menjadi acuan evaluasi apakah pengembangan dan pemanfaatan AI berada di arah yang benar atau yang salah. Nah, prinsip etika AI ada 5. Nah, yang pertama itu ada transparansi, yaitu artificial intelligence atau AI harus dapat dipahami dan dijelaskan secara transparan agar tidak ada keputusan yang diambil tanpa alasan yang jelas. Yang kedua ada keadilan, penggunaan artificial intelligence harus adil dan tidak boleh menyebabkan diskriminasi atau ketimpangan yang tidak adil. Yang ketiga ada privasi, yaitu perlindungan data pribadi harus diutamakan dan informasi pengguna harus disimpan dan digunakan secara aman. Yang keempat ada akuntabilitas, pembuat keputusan harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh sistem artificial intelligence. Yang kelima ada keberagaman, perwakilan yang beragam dan pengembangan artificial intelligence harus diperhatikan untuk menghindari bias yang tidak disengaja. Nah, yang selanjutnya ada tantangan etika AI ya. Ada 3 dalam tantangan etika AI. Yang pertama itu adalah bias dalam AI, yaitu artificial intelligence dapat menghasilkan hasil yang bias karena data pelatihan yang tidak representatif atau algoritma yang tidak tepat. Bias dalam artificial intelligence dapat mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Nah, yang kedua ada pengaruh sosial dan ekonomi. Artificial intelligence dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor yang berpotensi menyebabkan pengangguran massal dan ketimpangan sosial ekonomi. Pemilik artificial intelligence yang kuat dapat mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar, sementara masyarakat rentan dapat tertinggal. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab hukum dan etika. Di bagian ini saya izin off-cam. Nah, pertanyaan hukum mengenai tanggung jawab artificial intelligence dan keputusan yang diambil oleh sistem artificial intelligence menjadi perhatian. Etika artificial intelligence atau AI harus diperhatikan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh AI sejalan dengan nilai-nilai moral yang diterima secara sosial. Nah, yang selanjutnya ada panduan praktis etika penggunaan AI. Yang pertama ada pelatihan data yang beragam dan representatif. Data pelatihan artificial intelligence harus mencakup keragaman yang cukup agar menghasilkan hasil yang adil dan akurat, mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam data pelatihan untuk mencegah pengambilan keputusan yang tidak adil. Yang kedua ada transparansi dan penjelasan. Sistem artificial intelligence atau AI harus dapat dijelaskan secara transparan kepada pengguna dan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana keputusan dibuat. Pengguna harus diberikan akses yang memadai terhadap informasi tentang penggunaan artificial intelligence yang mempengaruhi mereka. Yang ketiga ada pengawasan manusia. Maksudnya keputusan yang penting yang diambil oleh AI harus diawasi oleh manusia yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Manusia harus memegang kendali akhir dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat adalah perlindungan privasi dan keamanan data. Informasi pribadi harus dijaga dengan baik dan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan pengguna. Tindakan keamanan yang tepat harus ditetapkan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kelima ada pertimbangan dampak sosial, yaitu implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari penggunaan AI harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Masyarakat harus terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan AI yang signifikan. Nah, penggunaan artificial intelligence memberikan banyak manfaat dan potensi inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan etika yang signifikan. Penting untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan memperhatikan prinsip-prinsip yang tepat. Dengan mengikuti panduan etika yang telah disebutkan di atas, kita dapat menghindari dampak negatif dan memanfaatkan artificial intelligence atau AI secara bertanggung jawab untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Ya, itu saja bagian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masuk ke bagian akhir, yaitu AI di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan AI karena memiliki jumlah data yang besar dan beragam yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pelatihan algoritma AI. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong pengembangan AI di Indonesia, seperti meluncurkan strategi Nasional Kecerdasan Buatan atau SNKB
pada tahun 2019. AI juga sudah mulai diterapkan di berbagai sektor di Indonesia, mulai dari logistik, sumber daya manusia, pendidikan, keamanan cyber, hingga layanan pelanggan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi seperti kurangnya SDM yang terampil dan berpengalaman di bidang tersebut, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi yang mendukung pengembangan AI. Agar pemanfaatan AI ini dapat dilakukan secara maksimal di berbagai sektor, Indonesia harus memprioritaskan pengelolaan data yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan. Dengan menetapkan praktik yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan AI yang lebih etis dan efektif, mendorong peningkatan produktivitas dan hasil yang lebih baik. Melihat berbagai potensi implementasi AI, Indonesia siap untuk membuat kemajuan yang luar biasa di semua sektor dan membentuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.